Allah kepada orang-orang mukmin bahwa Allah akan memberikan keberkahan. Orang-orang mukmin akan diberi keberkahan oleh Allah. Dari segi lughah bahasa, berkah berasal dari kata barakah yang berarti an-nama wa ziyadah, yang artinya tumbuh dan bertambah. Secara istilah, secara terminologi, berkah adalah kebaikan yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala yang ditetapkan terhadap sesuatu sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, keberkahan dari Allah dalam kehidupan ini merupakan dambaan hidup seorang mukmin. Dengan keberkahan itulah kehidupan ini akan berjalan dan dijalankan dengan baik. Karena itu orang yang dianugerahi keberkahan akan menggunakan waktu, tenaga, dan pemikirannya secara efektif. Sedang dana yang dimiliki digunakan secara efisien. Dengan demikian maka kehidupan orang yang diberkahi akan selalu berdaya guna untuk hal-hal yang baik dan benar. Janji keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap orang-orang yang beriman disebutkan dalam firman-Nya, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Kaum muslimin rahimakumullah, ayat ini dengan tegas menjelaskan kepada kita tentang janji Allah yang pastinya tidak akan pernah Allah menyalahinya. Jadi bahwa bahwa penduduk suatu negeri pada saat mereka beriman dan bertakwa kepada Allah, jadi menjadikan keimanan sebagai dasar dalam membangun masyarakat mereka, dalam membangun bangsa mereka. Jadi dengan takwa kepada Allah, mentaati segala perintah Allah, dan berupaya untuk menjauhkan diri dari perkara-perkara yang Allah larang kepada mereka, maka tentunya janji Allah kepada mereka, la fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard. Allah akan menurunkan kepada mereka barakah, kebaikan dari langit dan dari bumi. Tentu sebaliknya pada saat penduduk suatu negeri, suatu kampung, suatu bangsa, suatu negara mengabaikan aspek keimanan kepada Allah, bahkan kemudian tidak bertakwa, yakni tidak menjalankan perintah-perintah Allah, tidak menjalankan hukum-hukum Allah, maka keberkahan tentu tidak akan pernah Allah berikan kepada mereka. Yang terjadi adalah kesengsaraan dan kesengsaraan. Oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, keimanan dan ketakwaan akan menjadi kunci dari janji Allah ini, yakni akan dibukakannya pintu keberkahan bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Kaum muslimin yang berbahagia, kunci yang keenam, janji Allah yang keenam, yang merupakan janji Allah untuk orang yang beriman adalah kekuatan, al-izzah. Hal ini karena seseorang bisa menjadi kuat tidak hanya karena badannya yang besar atau senjatanya yang banyak dan canggih. Berapa banyak pasukan yang banyak, senjatanya canggih dan badannya sehat tapi menjadi pengecut. Sebaliknya pasukan perang yang secara fisik tak menampakkan kekuatan tapi mampu menghadapi kekuatan musuh, bahkan bisa mengalahkan musuhnya, menjadi gentar, bukan karena fisiknya, bukan karena kekuatan fisik, tapi karena kekuatan keimanannya. Dengan kekuatan iman itulah kaum mukmin berani maju pantang mundur dalam berjuang dan dalam berjihad fisabilillah. Kekuatan apapun bisa dicapai dengan keimanan. Allah berfirman, walillahil izzatu walirrasulihi walil mu'minin. Dan kekuatan itu hanyalah milik Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman. Inilah yang telah dibuktikan dalam sejarah bagaimana pasukan Badar menghadapi kaum musyrikin. Rasulullah SAW sempat sangsi menghadapi jumlah pasukan yang tidak berimbang. Namun kekuatan keimanan telah mampu memberikan kekuatan fisik yang luar biasa kepada para sahabat saat itu. Dan sejarah mencatat bagaimana kocak-kacirnya pasukan kaum musyrikin pada saat pasukan kaum muslimin meskipun 1 berbanding 3 dapat mengalahkan kaum musyrikin
karena dengan kekuatan iman mereka. Perbandingan kekuatan orang yang beriman dengan yang tidak beriman digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nabiyyu harridul mu'minina 'alal qital. Iyyakum minkum 'ishruna sabiruna yaghlibu mi'atain. Wa iyyakum mi'atu yaghlibu alfam minal ladzina kafaru bi annahum qaumul la yafqahun. Al-ana khaffafallahu 'ankum wa 'alima anna fikum dha'fa fa iyyakum minkum mi'atun sabiratun yaghlibu mi'atain wa iyyakum minkum alfu yaghlibu alfain biiznillahi wallahu ma'as sabirin. Wahai Nabi, kobarkanlah semangat para mukmin untuk berjihad, untuk berperang. Jika ada 20 orang yang bersabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan 200 orang musuh. Dan jika ada 100 orang yang sabar di antara kamu, mereka dapat mengalahkan 1000 dari orang-orang kafir. Disebabkan orang-orang kafir itu adalah kaum yang tidak mengerti. Sekarang Allah telah meringankan kepadamu dan Dia telah mengetahui bahwa padamu ada kelemahan. Maka jika ada di antaramu 100 orang yang sabar, niscaya mereka dapat mengalahkan 200 orang. Dan jika di antaramu ada 1000 orang yang sabar, niscaya mereka dapat mengalahkan 2000 orang dengan izin Allah. Dan Allah beserta orang-orang yang sabar. Kaum muslimin rahimakumullah, subhanallah, Allah berkenan untuk memberikan kekuatan yang tidak pernah diperhitungkan oleh manusia. Itulah kekuatan iman. Pada saat sekarang ini, meskipun kaum muslimin berdasarkan jumlah statistik, jika dibandingkan dengan orang-orang kafir di seluruh dunia, hampir kaum muslimin hanya 1,5 miliar, sementara orang-orang kafir hampir mencapai angka 6 miliar. Tapi sungguhnya angka seperti ini tidak pernah menimbulkan dan tidak boleh menimbulkan kegentaran di tengah-tengah kaum muslimin. Karena kaum muslimin memiliki iman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kekuatan iman tidak akan bisa mengalahkan kekuatan apapun yang ada pada manusia. Ini adalah janji Allah yang berikutnya, yakni janji Allah yang ke-6. Sedangkan janji Allah yang ke-7 adalah kaum muslimin dan orang-orang yang beriman akan diberi ketenangan, as-sakinah. Ketenangan dalam hidup dan perjuangan merupakan sesuatu yang besar perannya bagi manusia. Kegagalan dalam hidup dan berjuang seringkali disebabkan karena manusia tidak memiliki ketenangan. Bagi orang yang beriman, hidup dan berjuang memang tidak dihadapi dengan hati yang risau, tapi harus dengan ketenangan. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ketenangan kepada orang-orang yang betul-betul beriman. Sebagaimana yang telah diberikan Allah kepada kaum mukminin memperoleh kemenangan dari Allah pada saat perang Hunain. Allah berfirman, "Laqad nasarakumullahu fi mawatina katsirati wa yauma Hunain id a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'an wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahubat thumma wallaitum mudbirin thumma anzalallahu sakinatahu 'ala rasulihi wa 'alal mu'minin wa anzala junudan lam tarawha wa 'adzabal ladzina kafaru wa zalika jazaa'ul kafirin." Sesungguhnya Allah menolong kamu, hai orang-orang mukmin, di medan peperangan yang banyak. Dan ingatlah peperangan Hunain, yaitu di waktu kamu menjadi congkak karena banyaknya jumlahmu. Maka jumlah yang banyak itu tidak memberi manfaat kepadamu sedikit pun. Dan bumi yang luas itu terasa sempit olehmu. Kemudian kamu lari ke belakang dengan bercerai-berai. Kemudian Allah menurunkan kemenangan kepada Rasulnya dan orang-orang yang beriman. Dan Allah menurunkan bala tentara yang kamu tidak melihatnya. Dan Allah menimpakan bencana kepada orang-orang kafir. Dan demikianlah pembalasan kepada orang-orang kafir. Kaum muslimin rahimakumullah, janji Allah akan selalu memberi ketenangan pada orang yang beriman. Juga Allah sebutkan dalam firman-Nya yang lain, huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kanallahu aliman hakima. Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka yang sudah ada.
Dan kepunyaan Allah lah tentara langit dan bumi, dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Kaum muslimin rahimakumullah, untuk menjalani hidup yang penuh dengan tantangan, hambatan, gangguan dan ancaman adalah ketenangan. Dan ketenangan yang hakiki adalah ketenangan yang Allah berikan karena ada keimanan dalam diri kita. Inilah janji Allah yang ketujuh, yakni Allah akan memberikan ketenangan kepada orang-orang mukmin. Sedangkan janji Allah yang kedelapan kepada orang-orang yang mukmin adalah dianugerahi kehidupan yang baik. Allah akan menganugerahkan kehidupan yang baik kepada orang-orang mukmin. Hidup mereka, hidup kaum muslimin menjadi teratur dan menyenangkan karena Allah menganugerahi kehidupan yang baik. Tak ada waktu yang terlewatkan secara sia-sia, tak ada uang dan kekayaan yang dihabiskan secara percuma, tak ada tenaga yang digunakan untuk hal yang bernilai maksiat. Tak ada akal yang digunakan untuk memikirkan yang tidak benar, dan begitulah seterusnya. Karena kaum mukminin dianugerahi kehidupan yang baik, yakni kehidupan Islami. Tegasnya seluruh bagian dalam kehidupan seorang muslim, seorang mukmin, tak ada yang sia-sia. Semua bermanfaat, dan itulah yang sebaik-baik yang diharapkan oleh manusia. Dan inilah yang oleh Allah diistilahkan dengan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Allah menjelaskan, man 'amila shalihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapa saja yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun wanita, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Kaum muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan dengan janji Allah yang ke-9 berkaitan dengan janji kepada orang-orang yang beriman, yakni Allah akan memberikan kekuasaan di muka bumi. Orang-orang mukmin akan berkuasa di muka bumi. Kepribadian seorang mukmin yang mengagumkan membuat dialah yang pantas menjadi pemimpin dan berkuasa di muka bumi ini dalam mengarahkan kehidupan umat manusia. Manakala seorang mukmin berkuasa di muka bumi ini, maka kehidupan diarahkan pada perbaikan dan kebaikan. Tapi bila mereka yang tidak beriman kepada Allah berkuasa, maka yang mereka lakukan adalah pengrusakan. Baik pengrusakan moral, pengrusakan peradaban, pengrusakan lingkungan, dan pengrusakan yang lainnya yang hanya untuk kepentingan mereka sendiri. Itulah sebabnya Allah berjanji kepada orang yang beriman untuk berkuasa agar dapat mengurus kehidupan ini secara baik dan menegakkan hukum-hukum Allah. Dalam Al-Quran Allah berfirman, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus solihati la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtadha lahum. Al-ayat. Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal soleh, bahwa Dia, yakni Allah, sungguh-sungguh akan menjadikan mereka orang-orang mukmin berkuasa di muka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang yang sebelum mereka berkuasa. Dan sungguh Dia meneguhkan bagi mereka din yang telah diridhoinya. Kaum muslimin rahimakumullah, demikian yang dapat teruraikan dalam kesempatan ini, mudah-mudahan bermanfaat kepada kita, khususnya bagi saya. Dan mari bersama kita berupaya untuk senantiasa menjaga keimanan kita, meningkatkan kualitas keimanan kita, dan mudah-mudahan kita dengan itu Allah menganugerahkan janji-janjinya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Mari bersama kita akhiri pertemuan kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.